wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang kedua dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara pembatal keislaman ada yang berupa keyakinan, seperti meyakini bahwa ada ilah atau sesembahan selain Allah, meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, meyakini bahwa salat 5 waktu tidak wajib, atau meyakini kehalalan sesuatu yang jelas diharamkan di dalam agama Islam, seperti zina, homoseks, minuman keras dan lain-lain. Ini adalah beberapa keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Orang-orang munafik meskipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, akan tetapi mereka kafir karena tidak meyakini makna dua kalimat syahadat tersebut. Pembatal keislaman ada yang berupa perbuatan anggota badan, seperti bersujud kepada selain Allah, menyembah untuk selain Allah dan lain-lain. Mengetahui nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman merupakan perkara yang sangat penting, karena seseorang harus mengetahui kebaikan untuk diamalkan dan mengetahui kejelekan supaya bisa terhindar dari kejelekan tersebut. Orang yang hanya mengetahui kebaikan tetapi tidak mengetahui kejelekan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut, disadari atau tidak disadari. Apalagi kejelekan tersebut adalah kekufuran, yang barang siapa meninggal di atas kekufuran, maka kesengsaraan selamanya yang akan dia rasakan. Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat Nabi SAW, mengatakan, kana ashabun Nabi SAW yas'alunahu 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW mereka bertanya kepada beliau tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena aku takut terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hal ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mengetahui kebenaran dan juga berusaha untuk mengetahui kesalahan, mempelajari al-haq dan juga mempelajari jenis-jenis kebatilan, mengetahui kebenaran tersebut supaya bisa diamalkan, dan mengetahui kebatilan atau kesalahan supaya bisa terhindar. Di dalam sebuah bait syair dikatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi, faman la ya'rifu syarra minan nasi yaqa fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, akan tetapi supaya terhindar dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui sebuah kejelekan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Salah satu penyebab utama seseorang terjatuh di dalam nawaqidul Islam adalah karena tidak tahu, tidak belajar, dan tidak berusaha mempelajarinya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alimu ar-rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan, dan obatnya adalah dua hal yang digabung menjadi satu, yaitu nas dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, dan dokternya adalah seorang alim Rabbani. Oleh karena itu para ulama di dalam kitab-kitab mereka, kitab akidah atau kitab fikih, menyebutkan tentang bab ar-riddah, bab tentang kemurtadan. Yang dibahas adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang murtad atau keluar dari agama Islam. Para ulama membuat bab ini tujuannya adalah supaya kita tahu pembatal-pembatal keislaman
dan supaya kita waspada, jangan sampai kita dan orang-orang yang kita cintai serta kaum muslimin terjatuh ke dalam apa yang dinamakan dengan nawaqidul Islam, yang apabila dia meninggal dalam keadaan demikian, maka batal seluruh amalannya dan dia kekal di dalam neraka bersama orang-orang yang kafir. Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dunia dan dia dalam keadaan kafir, maka merekalah orang-orang yang batal amalannya di dunia maupun di akhirat, dan merekalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 217. Tentunya di dalam memahami nawaqidul Islam, seseorang harus kembali kepada Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan melihat kembali ucapan-ucapan para ulama di dalam masalah nawaqidul Islam, karena menentukan sebuah ucapan, keyakinan atau perbuatan, apakah dia mengeluarkan seseorang dari Islam atau tidak, ini adalah hukum syar'i, harus kembali kepada dalil. Tidak boleh seseorang menghukumi bahwa sebuah amalan atau sebuah ucapan atau sebuah keyakinan bahwa ini adalah kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali di sana ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Jangan sampai seseorang berdusta atas nama Allah. Allah berkata, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian ini adalah halal, ini adalah haram, untuk berdusta atas nama Allah. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah, maka dia tidak akan beruntung. An-Nahl ayat 116. Jangan sampai seseorang mengatakan ini adalah kufur, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengatakan demikian. Atau sebaliknya, mengatakan ini tidak kufur, padahal Allah dan Rasulnya menghukumi itu sebagai sebuah kekufuran. Di sana ada dua kelompok yang tersesat di dalam masalah ini. Kelompok pertama, mereka yang berlebih-lebihan hingga mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang kufur, padahal Allah tidak mengatakan itu adalah sebuah kekufuran. Seperti orang-orang Khawarij yang berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar dia keluar dari Islam. Kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berlebihan sehingga mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak kufur, padahal Allah telah menjelaskan bahwa itu adalah kekufuran. Seperti orang-orang Murji'ah yang mereka menganggap bahwasanya keimanan cukup dengan keyakinan di dalam hati. Seandainya seseorang mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan amalan yang kufur, yang penting hatinya mengenal dan meyakini Allah, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Ahlussunnah wal Jamaah bukan termasuk Khawarij dan juga bukan termasuk Murji'ah. Mereka berada di pertengahan. Mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Apa yang dihukumi oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk kekufuran, maka mereka katakan ini adalah kufur. Dan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ini bukan kekufuran, maka mereka tidak mengatakan ini adalah kekufuran. Dan mereka di dalam masalah ini berpegang dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan insyaallah akan kita bahas sebagian kaidah-kaidah tersebut di dalam pertemuan selanjutnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.